Halo adik-adik Super Kids yang manis, apa kabar kalian di rumah? Lause percaya kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Lause di sini juga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Lause ya, Amin. sehat. Sehat. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur karena di sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu, Tuhan sudah menyertai memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita, mampu melewati di sepanjang 1 minggu, bahkan 1 tahun yang sudah berlalu. Tidak terasa ya, tahun 2020 sudah berlalu, Tuhan sudah menyertai memberkati kehidupan kita sampai hari ini kita masih ada. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, hari ini hari yang begitu indah, hari yang berbahagia. Kenapa? Karena hari ini kesempatan kita untuk kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, mari siapkan hati, pikiran kita sepenuhnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbak murah di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh memuji nama Tuhan yang esa. Kami selalu bersyukur karena ada kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau dengan sungguh-sungguh memberikan diri kami kepada Tuhan. Kami mau taat, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami hari ini, agar melalui ibadah yang kami ikuti hari ini, setiap kami yang mengikuti dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dan kami diberkati. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bernapas hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bertepuk tangan hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Dengan pujian ini kita bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Segala puji syukur. Dengan bertepuk tangan, adik-adik boleh menyanyikannya di rumah ya. Yang mau bangkit berdiri silakan berdiri ya, sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Segala puji syukur.
sekalian, kiranya melalui puji-pujian yang sudah kita nyanyikan hari ini, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap kita yang sudah memuji nama Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, waktu yang kita nanti-nantikan, waktu yang kita tunggu untuk menerima berkat firman Tuhan. Adik-adik di rumah harus siapkan diri dengan baik untuk menerima berkat firman Tuhan. Nah, di sini Lause juga sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan Lause yang di belakang juga sudah siap untuk mendengar. Ya Lause ya, Amin. bukan hanya mendengar, tapi mau menerima berkat firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang lebih baik dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini siapa saja? Ya, dari sini Lause sudah bisa tebak ya. Yang sudah mengikuti Super Kids hari ini, pasti dia sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Oke, baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu untuk kita menyambut berkat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah siap untuk menerima berkat firman Tuhan ini, agar dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang taat dan setia, kami mendengar firman dengan baik, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki hukum yang ke-10. Cukupkanlah dirimu. Ya, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk merasa cukup, ya, merasa puas dengan berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari seorang yang terkenal saleh. Dia taat sama Tuhan. Dia mau setia kepada Tuhan. Siapa orang ini? Ya, jadi dia adalah Daud. Nah, hari ini Lause akan menyampaikan dua karakter yang berbeda, dua tokoh Alkitab karakter yang memiliki karakter yang berbeda, yaitu Raja Saul dan Daud. Nah, pada waktu itu Saul menjadi seorang raja. Ya, Saul ini memiliki iri hati kepada Daud. Daud orang yang saleh, orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi berbeda ya, karakternya berbeda jauh loh. Saul seorang raja, tapi dia iri hati, suka iri hati. Sama siapa? Sama Daud. Daud orang yang saleh, taat dan setia kepada Tuhan. Kenapa Saul bisa iri hati kepada Daud? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, adik-adik, suatu ketika Daud menjadi seorang gembala
Dia seorang gembala ya, dia menjaga domba-domba milik ayahnya di bukit-bukit ya. Daud ini seorang anak yang baik ya. Dia mau melaksanakan perintah orang tuanya. Dia juga seorang yang rajin ya. Dia menjaga domba milik ayahnya. Sambil menjaga domba milik ayahnya, Daud senang memainkan musik harpa ya. Daud ini pandai sekali memainkan musik. Sehingga suatu ketika di istana, ketika Raja Saul mengalami perasaan yang tidak enak ya. Raja Saul ini sering mengalami perasaan yang tidak nyaman. Jadi dia perlu seorang yang bisa menghibur. Dia perlu seorang yang bisa menenangkan hatinya. Nah, jadi dari seorang hamba-hambanya ini, mereka mendengar bahwa Daud seorang yang bisa memainkan musik. Nah, hamba-hambanya Saul ini datang kepada Daud. Mereka membawa Daud ke istana untuk memainkan musik supaya Saul bisa merasa tenang. Nah, adik-adik tahu ternyata benar ya, ketika Daud memainkan harpa di depan Raja Saul, wah Raja Saul merasa tenang, Raja Saul merasa nyaman. Aduh, hatiku tenang ketika mendengar Daud memainkan musik. Itu bukan kemampuan Daud semata-mata, tapi karena Tuhan yang menolong Daud, Tuhan yang memakai Daud untuk bisa memainkan musik dengan baik, memberikan ketenangan bagi Raja Saul. Nah, jadi hari demi hari Saul merasa, wah Daud ini semakin enak dengar musik yang dimainkan oleh Daud. Jadi Saul berpikir Daud ini harus tinggal di istana. Oleh sebab itu Raja Saul menemukan alasan supaya Daud bisa tinggal di istana. Raja Saul mengirimkan orang-orangnya untuk datang ke papanya Daud. Minta izin supaya Daud bisa tinggal di istana. Supaya tidak lagi harus bolak-balik panggil Daud kalau Saul membutuhkan Daud untuk memainkan musik. Ya, akhirnya Daud dipanggil oleh Raja Saul ke istana untuk tinggal di istana. Nah, Daud ke istana untuk memainkan musik bagi Raja Saul. Raja Saul sangat senang mendengar musik yang dinyanyikan oleh Daud. Nah, adik-adik sekalian, namun suatu ketika ya, ada sesuatu hal yang terjadi. Ketika Daud berhasil melawan tentara Goliat. Adik-adik pernah dengar cerita ini bukan? Ya, pasti pernah ya. Daud seorang yang berani. Daudlah satu-satunya orang yang berani melawan tentara Goliat yang badannya tinggi besar seperti raksasa. Ingat kan pada waktu itu ketika orang Israel dihina, diolok oleh orang Filistin ya. Mereka melihat, mereka bahkan menghina orang Israel ya, sehingga yang memberanikan diri untuk maju melawan Goliat itu satu-satunya adalah Daud ya. Daud berani untuk melawan tentara Goliat. Nah, melihat itu Saul senang ya. Saul suka dengan Daud karena keberaniannya. Bahkan banyak hal lain yang membuat Saul juga merasa senang dengan keberanian Daud. Tapi suatu ketika para wanita-wanita menyanyikan lagu, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, dari situ Saul mulai merasa terganggu hatinya. Wah, ini ada apa ya? Kok wanita-wanita itu menyanyikan lagu ini sepertinya menyinggung saya, menyindir saya. Seolah-olah Daud itu lebih hebat dari saya. Nah, itu yang membuat Saul mulai merasa tidak nyaman. Ketika dia melihat Daud semakin hari semakin banyak disukai oleh orang-orang. Saul mulai berpikir, ini sudah tidak benar. Jangan-jangan Daud ini akan menggantikan posisi saya sebagai raja. Kalau begini terus banyak orang yang memuji-muji Daud, wah posisi saya sebagai raja pasti akan tergantikan oleh Daud. Oleh sebab itu suatu ketika Saul merencanakan sesuatu. Ketika dia meminta Daud untuk memainkan musik,
supaya menghibur dia agar dia merasa tenang dan nyaman. Kesempatan itu ternyata disalahgunakan oleh Saul. Saul mengambil tombaknya, dia melempar tombaknya dari arah jauh menuju ke Daud. Tapi ternyata tidak mengenai Daud. Karena apa? Tuhan selalu menyertai Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Kenapa Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, adik-adik? Adik-adik tahu? Karena Daud orang yang taat. Daud orang yang saleh, Daud orang yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Ya, itu usaha yang dilakukan oleh Saul untuk membunuh Daud, supaya Daud tidak menggantikan posisinya sebagai raja. Nah, melihat itu, usaha yang sudah Saul lakukan tidak berhasil, tidak cukup. Suatu ketika, Saul punya rencana lagi. Dia akan mengirimkan Daud di medan perang. Daud yang masih muda itu dikirim oleh Saul ke medan perang supaya ikut berperang. Nah, ini ada tujuannya adik-adik. Apa tujuannya? Supaya kalau di medan perang nanti Daud pasti akan mati dibunuh oleh musuh. Jahat kan? Jahat ini Raja Saul. Karena dikuasai oleh iri hati dan mengingini apa yang Daud miliki. Akhirnya berbagai cara dia lakukan supaya Daud tidak menggantikan posisinya sebagai raja. Itu salah ya adik-adik ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul itu salah. Nah, ketika Daud dikirim di medan perang untuk perang, ternyata Daud juga tidak mati. Justru Daud mengalahkan banyak musuh. Nah, semakin hari Daud semakin dipuji-puji ya. Daud semakin dipuji oleh banyak orang. Ini yang membuat Saul semakin merasa takut, gelisah, bahkan iri hatinya kepada Raja Daud. Nah, sampai akhirnya ketika Raja Saul mati, Daudlah yang menggantikan posisi Saul sebagai raja. Adik-adik sekalian, Daud ini seorang yang baik. Bahkan ketika Saul menjadi musuhnya Daud, Daud tetap menghormati Raja Saul. Daud tetap menghargai Saul sebagai raja. Bahkan Daud tidak membenci keluarga Saul. Bahkan anaknya Saul yang bernama Yonatan itu menjadi teman baiknya Daud. Nah, luar biasa adik-adik. Siapa yang mampu seperti Daud? Mampu mengasihi musuhnya. Itu sangat baik dan luar biasa. Adik-adik, namun kita mau belajar supaya kita tidak menjadi orang yang iri hati, tidak mengingini milik orang lain, tidak mengingini apa yang orang lain punya, seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika dia melihat keberhasilan Daud, dia ingin seperti Daud tapi dengan cara yang salah. Ya. Kita boleh ingin seperti orang lain, tapi lakukan dengan cara yang betul. Lakukan dengan cara yang baik. Lakukan dengan kemampuan kita, bukan dengan jahatnya hati kita. Seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, itu salah. Dia ingin seperti Daud, tapi dengan cara menghabisi Daud, dengan cara menyingkirkan Daud, supaya Daud tidak ada lagi di hadapannya, supaya Daud tidak menggantikan posisinya sebagai raja. Padahal Daud sudah dipilih oleh Tuhan. Daud orang yang sudah dipilih oleh Tuhan loh. Dipilih sebagai apa? Sebagai raja. Ya, jadi sedikit pun Daud tidak terluka. Karena Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga Daud. Ya, jadi dari firman Tuhan ini adik-adik kita mau belajar. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan orang itu. Ya, jadi hari ini dan seterusnya, mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita terus mau menjadi miliknya Tuhan. Serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Supaya kita tidak mudah dikuasai oleh perasaan iri hati seperti Saul. Ya,
Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, perasaan itu pasti ada. Kita bisa mengalami itu. Kita bisa merasa iri hati kepada orang lain. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan supaya kita tidak dikuasai oleh perasaan iri hati seperti Saul. Karena iri hati itu termasuk dosa. Tuhan membenci dosa. Mari kita belajar seperti Daud. Seorang yang taat, setia, dan saleh kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Percayalah adik-adik bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin adik-adik? Ya, amin ya. Jadi sebelum Lausa tutup firman Tuhan hari ini, ada satu ayat firman Tuhan yang ingin Lausa bagikan untuk kita baca bersama-sama di rumah ya. Jadi dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Lausa akan bacakan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jadi firman Tuhan ini dengan tegas memberitahukan kepada kita, jangan kita mengingini milik orang lain, ya, karena itu dosa, ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Jangan merasa kurang terus, ya. Saya mau supaya saya punya apa yang dia punya. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Sesuai dengan hukum yang ke-10 ini ya. Cukupkanlah dirimu. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan. Agar kami mampu mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami mampu menolak kuasa yang tidak Tuhan inginkan dalam diri kami. Terutama kuasa iri hati. Agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami mampu menjauhkan dosa ini, dosa iri hati. Agar kami boleh selalu setia kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, agar kami juga mampu mengasihi sesama kami. Dan kami bersyukur buat hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami semua, untuk kami belajar seperti Daud. Daud yang setia, Daud yang taat kepada Tuhan. Daud yang mampu mengasihi musuhnya. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan setiap diri kami masing-masing kepada Tuhan. Setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini, Tuhan Yesus Kau berkati kami. Agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.